Selamat datang di channel saya. Video kali ini pembahasan saya adalah mengenai apakah penting kita membeli Swiss Travel Pass saat kita jalan-jalan ke Swiss kalau kita tidak menyewa mobil atau tidak menyetir mobil sendiri di Swiss. Sebelum membeli Swiss Travel Pass, kita bisa menghitung dan memperkirakan apakah kita perlu atau tidak. Memang Swiss Travel Pass itu cenderung praktis dan biasanya kelihatannya lebih efisien dibandingkan kalau kita harus membeli tiket lamsam. Tapi kita juga harus perhitungkan dan mempertimbangkan beberapa hal sebelum memutuskan untuk membeli Swiss Travel Pass tersebut. Anak yang usianya di bawah 16 tahun yang ikut orang tua biasanya gratis, jadi hanya orang tua yang membayar Swiss Travel Pass. Nah, tapi sebelum memutuskan untuk membeli Swiss Travel Pass, lebih baik kita hitung dulu dengan memperkirakan hal-hal berikut ini. 1. Sebelumnya kita sebaiknya membuat itinerary terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli Swiss Travel Pass. Itinerary ini penting karena dari situ kita akan tahu berapa jarak yang akan kita tempuh di Swiss. Dan semakin jauh tentu saja harga tiket kereta atau tiket kendaraan itu biasanya semakin mahal. Misalnya saja, kalau kalian punya rute dari Zurich ke Jenewa, itu rutenya memang cukup jauh dan panjang dari ujung ke ujung. Mungkin memang perlu beli Swiss Travel Pass kalau bepergian 3 hari dan juga banyak bepergian ke kota-kota lainnya. Tapi misalkan saja, kalau rute kalian cuma hanya di Zurich selama 3 hari misalnya, mungkin memang tidak perlu Swiss Travel Pass karena hanya bepergian di sekitar Zurich. Dan biasanya, hotel-hotel di Swiss itu memberikan tiket bus kendaraan gratis yang buat turis bisa keliling-keliling tanpa harus membayar. Jadi kalau kalian sering bepergian antar kota dengan jarak yang cukup jauh, memang sebaiknya mungkin membeli Swiss Travel Pass. Misalkan dalam 3 hari, kalian mempunyai rute yang cukup berlawanan arah, membeli Swiss Travel Pass mungkin bisa membantu untuk meringankan atau menghemat biaya transportasi kalian selama di Swiss dan juga mempermudah karena tidak harus membeli tiket atau membayar lagi. Kemudian hal lain yang juga harus diperhatikan, apakah kalian sering naik kereta panorama seperti Glacier Express, Bernina Express, atau Golden Pass Panorama? Karena kereta-kereta panorama itu biasanya tarifnya cenderung lebih mahal daripada kereta-kereta biasa. Dan untuk naik kereta panorama, kalau kalian punya Swiss Travel Pass, bisa didiskon sekian persen dan meringankan beban kalian selama berada di Swiss. Lalu kalau kalian sering naik cable car, misalkan cable car ke Titlis, atau misalkan cable car ke Matterhorn Glacier Express, itu tarifnya juga cukup mahal dan biasanya kalau punya Swiss Travel Pass bisa didiskon sekian persen. Bahkan kalau kalian naik kereta ke Jungfrau, itu juga ada harga khusus bagi pemegang Swiss Travel Pass. Karena Jungfrau itu memang juga cukup mahal, jadi mungkin bisa 2 kali lipatnya kalau kalian tidak punya Swiss Travel Pass. Nah, jadi setelah kalian menentukan mau kemana itinerary-nya, lalu melihat jarak yang akan ditempuh dari satu kota ke kota yang lain, dan kemudian apakah sering naik transportasi seperti cable car dan kereta panorama, baru kalian tentukan untuk membeli Swiss Travel Pass atau tidak. Rute dan transportasi yang kalian pakai selama di Swiss dicatat terlebih dahulu
Setelah dicatat dan dirangkum, baru kemudian dicek di website seperti SBB Swiss atau di The Trainline. Dari website tersebut kalian akan mendapatkan angka dari kota yang satu ke kota yang lain itu berapa tarifnya, kemudian naik cable car dari satu tempat ke tempat yang lain itu berapa. Dari angka-angka tersebut bisa kalian jumlahkan dan kemudian kalian bandingkan dengan tarif Swiss Travel Pass. Kalau memang lebih murah Swiss Travel Pass, lebih baik membeli Swiss Travel Pass. Tapi kalau memang lebih mahal, lebih baik tidak usah membeli Swiss Travel Pass. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kalian mencari tahu apakah hotel tempat kalian menginap menyediakan tiket kendaraan gratis di dalam kota. Ada beberapa hotel di Swiss yang menyediakan tiket gratis untuk naik bus keliling-keliling kota tersebut. Sekian informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang mau jalan-jalan ke Swiss dan menghemat biaya transportasi. Bila kalian mau ke Eropa dalam waktu dekat ini, bisa baca buku ini yang berjudul Traveling ke Eropa Pasca Pandemi, karena memang banyak aturan-aturan yang berubah setelah pandemi ini, dan kemudian ada beberapa tempat yang memang cukup anti mainstream ya untuk dikunjungi. Jadi mungkin bisa kalian datangi dan tempat tersebut cukup bagus dan worth it untuk didatangi. Buku tersebut bisa di-order di Shopee, Tokopedia, atau nomor WhatsApp yang tertera di flyer ini. Atau kalian juga bisa menghubungi penulis melalui komen di YouTube ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan share, like, dan subscribe.